Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvira Astrid Manopo. Saya akan menjelaskan teori-teori perubahan dalam manajemen perubahan. Teori-teori perubahan. Perubahan akan dialami oleh setiap manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan karir. Menghadapi perubahan, banyak teori yang dikemukakan para ahli. Pertama, teori Kuhn-Lewin tahun 1951. Perubahan terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Kekuatan tekanan atau driving forces akan berhadapan dengan keenggangan atau resistences untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces atau melemahkan resistences to change. Dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi, Lewin menyatakan bahwa perubahan itu dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu pencairan atau unfreezing, bergerak atau moving, dan pembekuan atau refreezing. Pencairan merupakan motivasi yang kuat untuk beranjak dari keadaan semula dengan mengubah keseimbangan yang ada. Pada tahapan ini, perlu ditumbuh kembangkan sikap siap untuk berubah, menyiapkan diri, dan usaha melakukan perubahan. Bergerak di sini berarti adanya sikap untuk bergerak menuju keadaan yang baru atau tingkatan tahapan perkembangan baru. Kemauan bergerak maju ini karena memiliki cukup informasi, memiliki sikap dan kemampuan untuk berubah, memahami masalah yang dihadapi, dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan, baik memperkuat driving forces maupun resistances. Pembekuan adalah keadaan di saat motivasi telah mencapai tingkatan tahap baru atau mencapai keseimbangan baru. Tingkat baru yang telah dicapai harus dijaga agar tidak mengalami kemunduran pada tingkat atau tahapan perkembangan semula. Oleh karena itu, selalu diperlukan umpan balik dan kritik yang membangun dalam upaya pembinaan yang terus-menerus membawa organisasi pada keseimbangan yang baru. 2. Teori Roger tahun 1962. Teori ini dikenal dengan teori AITA, yakni singkatan dari Afference atau kesadaran, interest atau keinginan, evaluation atau evaluasi, trial atau mencoba, adoption atau penerimaan. Dalam teori ini, Rogers berpendapat bahwa proses penerimaan terhadap perubahan itu lebih kompleks dari teori yang dikemukakan oleh Lewin tersebut. Rogers berpendapat bahwa setiap individu yang terlibat dalam perubahan mungkin menerima atau bahkan menolak perubahan. Bahkan mungkin saja terjadi pada mulanya orang itu menerima, tetapi setelah dirasakan bahwa perubahan itu dirasakan sebagai hal yang menghambat keberadaannya, maka mereka menolaknya. Dikatakan selanjutnya bahwa perubahan yang efektif itu tergantung pada individu yang terlibat, tertarik, dan berupaya untuk selalu berkembang dan maju, serta mempunyai suatu komitmen untuk melaksanakannya. 3. Teori Lipitz tahun 1973. Teori perubahan ini ditujukan untuk merubah status kemapanan, baik perubahan itu direncanakan atau tidak direncanakan. Kemapanan ini terjadi dalam individu, pekerjaan, jabatan, situasi, proses, pemerintahan, dan sistem kerja. Memang bisa terjadi apabila sesuatu itu dianggap mapan dan berjalan lama begitu-begitu saja, maka orang cenderung malas berubah. Lipitz menyatakan bahwa untuk menghadapi perubahan, perlu mengidentifikasi beberapa tahap, yakni pertama, menentukan masalah. Dalam tahap ini, setiap individu yang terlibat dalam perubahan harus membuka diri mereka juga untuk berusaha menghindari dari pembuatan keputusan sebelum semua data dan fakta terkumpul. Sebab dengan adanya perubahan ini, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk selalu menginformasikan fenomena yang terjadi. Semakin banyak informasi yang diterima manajemen, semakin bagus dalam pembuatan keputusan perubahan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki potensi harus diikut sertakan secara aktif dalam proses perubahan ini. 2. Mengkaji motivasi dan kapasitas perubahan. Pada tahap ini, setiap individu yang terlibat dalam perubahan harus dikaji kemampuan mereka, hambatan yang mungkin timbul, dan dukungan yang akan diberikan. 3. Mengkaji motivasi agen perubahan dan sarana yang tersedia. Pada tahap ini, diperlukan suatu komitmen dan motivasi pimpinan dalam proses perubahan. Pemikiran pimpinan untuk melakukan perubahan harus dipahami betul oleh anak buah dan dapat dipercaya. Di samping itu, pimpinan harus mendengar pemikiran-pemikiran bawahan
undang-undang yang terkait dengan perubahan itu. 4. Menyeleksi tujuan perubahan. Pada tahap ini, perubahan harus sudah disusun sebagai suatu kegiatan secara operasional, terorganisir, berurutan, dan kepada siapa perubahan itu ditujukan. Untuk itu, diperlukan target waktu capaian perubahan. 4. Teori motivasi dari Bethard dan Harris. Perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat, seperti manfaat biaya. Manfaat biaya yang diperoleh harus lebih besar dari biaya perubahan. Ketidakpuasan, adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Persepsi hari esok. Hari esok lebih baik dari hari ini. Cara yang praktis, ada cara praktis yang dapat ditempatkan untuk keluar dari situasi sekarang. 5. Teori proses perubahan manajerial Beer et al. Tahun 1990. Dalam teori ini, perlu melakukan mobilisasi energi pada stakeholders untuk mendukung perubahan dalam hal pengembangan visi, serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Mengupayakan konsensus terhadap visi baru agar diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Memperluas revitalisasi seluruh departemen organisasi dan tidak boleh mengesankan proyek sebagai pesanan, namun tetap menjaga konsistensi pada tingkat organisasi. Mengakomodasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformalisasikan, struktur, sistem, dan sebagainya, dan memonitor kegiatan serta selalu memberikan respon terhadap umpan balik dan masalah-masalah yang direncanakan akan muncul. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap bersifat statis menjadi status tetap yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal sosial maupun organisasi untuk menjadikan peribadian atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.